Buka bersama saya dulu dalam 1 Tawarik pasal yang keempat. Oke. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak lagi menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Pandang saya sebentar, saya mau awali dengan kasih satu pertanyaan sederhana, saudara ya. Nah, saya tahu sebagian orang akan mencibir pertanyaan saya karena ini yang saya mau bilang, tapi saya mau sampaikan juga bahwa coba bayangkan sebentar bahwa ada 2 pintu yang diperhadapkan kepada saudara. 2 doors, 2 pintu saudara sebagai pilihan. Pintu yang pertama tertulis besar di depannya yaitu meaningless, tidak berarti. Artinya kalau saudara buka pintu itu, saudara akan masuk pada satu kehidupan yang ujung-ujungnya tidak berarti. Tapi ada pintu yang kedua saudara, di depannya tertulis meaningful, berarti. Dan itu judul khotbah saya pagi hari ini, berarti. Kalau saudara buka pintu itu, maka saudara akan masuk pada satu kehidupan yang ujungnya menghantarkan saudara kepada kehidupan yang berarti. Bapak dan Ibu, pertanyaan sederhana saya, saudara akan pilih pintu yang mana? Oh, saudara akan bilang sama saya, Pak Pendeta, pertanyaan macam apa itu? Karena setiap orang jelas-jelas akan pilih pintu yang membawa dia pada hidup yang berarti. Tidak perlu diperdebatkan, tidak perlu ditanya, tidak perlu diragukan. Semua orang yang hidup ingin bahwa pada akhirnya hidupnya punya arti. Sebab jujur, dari semua jam yang sudah kita habiskan untuk berusaha, dari semua waktu yang sudah kita lewatkan untuk kita bekerja, ujung-ujungnya kita mau pekerjaan kita membawa arti. Saya tahu sebagian besar anak-anak muda di sini sudah pada lulus saudara ya, karena sudah libur. Tapi sebagian lagi masih mungkin akan mengikuti ujian. Tapi contoh sederhana saudara, Anda orang-orang muda, para pelajar, ada begitu banyak jam yang saudara lewat untuk belajar. Pada akhirnya cuma satu yang saudara kejar, yaitu apa? Nilai yang bagi saudara itu berarti. Sebab tidak mungkin kita sudah menghabiskan waktu kita begitu banyak, termasuk doa-doa kita yang kita naikkan begitu rupa. Panjang sudah, lama sudah pergumulan itu. Pada akhirnya yang kita inginkan apa? Kita lihat jawaban doa yang berarti. Semua orang inginkan itu saudara. Semua orang mau itu. Dan itu merupakan target hidup semua orang, yaitu apa? Pada akhirnya his or her life has significance. Hidupnya pada akhirnya punya arti. Tapi apakah hidup seperti itu? Tidak. Sayangnya hidup tidak seperti itu, saudara. Minta maaf, sebagian orang dari tampak luarnya oke, luar biasa mungkin, seolah-olah tidak terjadi sesuatu sama dia, tapi tahu sama tahu bahwa di dalam mungkin dia sedang melewati pergumulan hidup. Dan tidak sering, tidak jarang apa yang terjadi, kalaupun dari luar tampaknya oke, dalam dia bergumul dan dia bertanya, apa iya aku masih punya hidup yang berarti? Kenapa? Karena dia diperhadapkan pada situasi yang susah. Apa itu saudara? Mungkin hubungan keluarga, mungkin hubungan persahabatan, mungkin juga pendidikan, mungkin juga yang namanya karir saudara, pekerjaan, atau bahkan keamanan secara finansial, keamanan secara keuangan. Sebagian orang mungkin hari ini sedang mengalami yang namanya turbulensi dalam hal-hal seperti itu. Sungguh-sungguh susah, sungguh-sungguh mengancam. Dan tidak sedikit yang ketika Anda dalam situasi yang seperti itu berpikir bahwa kemungkinan besar
aku jauh dari hidup yang berarti. Kenapa? Karena kita tidak melihat persoalan itu berakhir, saudara. Kita tidak melihat jawaban doa itu datang. Kita tidak melihat mujizat itu terjadi. Sering ketika orang dalam keadaan yang negatif seperti itu, orang menyimpulkan boleh jadi terlalu jauh antara hidupku dengan hidup yang berarti. Saya mau tanya sama saudara, pertanyaan saya super serius saudara ya. Siapa diri saudara yang saudara lihat? Who are you? Siapa diri saudara yang saudara lihat ketika hari ini saudara buka mata, saudara masih dililit sama hutang, saudara. Siapa saudara kalau saudara lihat diri saudara ketika hari ini saudara sadar bahwa saudara kehilangan pekerjaan? Atau mungkin hari ini kalau saudara lihat diri saudara, saudara tidak lagi seperti 50 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Saudara sedang ada dalam keterbatasan fisik yang luar biasa serius. Saudara sedang sakit. Siapa saudara? Saudara melihat diri saudara seperti apa? Ketika keadaan itu bertolak belakang dengan yang kita mau, saudara. Who are you when you are in such situation? Dan tidak sedikit orang berkesimpulan bahwa boleh jadi hidupku tidak terlalu berarti. Kenapa? Sudah bertahun-tahun, Pak. Bertahun-tahun. Ya begini-begini saja, Pak. Bukan cuma hanya generasi aku, generasi sebelumnya. Dan pastinya ujung-ujungnya juga akan seperti itu. Orang sudah tidak lagi melihat yang namanya titik cerah masa depan. Dan tidak sedikit yang akhirnya ciut nyalinya, hilang harga dirinya, hilang kepercayaan dirinya. Dan dia melihat dirinya lebih banyak dalam terms, dalam istilah dan kesimpulan yang negatif. Suka atau tidak suka, itu realita hidup, saudara. Hari ini kalau saudara punya doa semua dijawab, puji Tuhan. Tapi pagi hari ini untuk 39 menit ke depan, saya mau bicara buat semua orang yang mungkin datang. Kelihatannya oke dari luar. Tapi dari dalam hati dia bilang, Tuhan, aku tidak se-oke yang aku tampak. Aku tidak se-oke yang orang lihat. Tolong aku. Saudara ada di tempat yang tepat pagi hari ini. Kenapa? Ada 3 hal, tapi saya mau bahas 2 saja. 3 hal, yang dua mau dibahas. Hal apa, Pak? Ada 2 perkara, saudara. Sebenarnya 3, tapi yang satu saya simpan untuk momen perkabungan. Ya, karena nanti saya akan sebutkan apa itu. Tapi sadar atau tidak sadar, ada 3 hal yang serasa mau bilang gini loh. Merangkul kita, mencegah kita untuk sampai pada hidup yang berarti itu. Dia menjadi ancaman untuk kita memperoleh hidup yang berarti itu. Ada 3 perkara yang menjadi ancaman untuk orang lihat dan orang alami hidup yang berarti itu. Yang pertama, yaitu apa? Dia punya harapan yang tidak pernah jadi kenyataan. Dia punya harapan yang tidak pernah menjadi kenyataan. Yang kedua, yang menghambat orang untuk lihat hidup yang berarti, yaitu apa? Dia sedang ada dalam keterbatasan hidup yang serius. Saya akan bicara secara singkat 2 hal ini. Dan yang ketiga yang tadi saya simpan untuk masa perkabungan, yaitu apa? Suka atau tidak suka, kematian menjadi ancaman untuk orang lihat hidup yang berarti. Boleh jadi, Pak, Bu, ada banyak orang masuk liang lahat dan mimpinya tidak pernah terjadi. Tapi kita simpan itu untuk momen yang lain, saudara ya. Saya mau bicara pagi hari ini untuk 2 yang pertama ini. Yaitu apa? Pengharapan hidup yang tidak pernah jadi kenyataan. Saudara punya pengharapan hidup? Oh, jangan sebutkan, Pak. Kita punya pengharapan hidup. Apa? Oh, orang tua saya susah. Saya berharap hari ini saya tidak seperti mereka. Oh, anak-anak saya punya pengharapan. Kalau mereka lulus semua, mereka bisa lanjutkan sekolah. Oh, saya punya pengharapan, Pak. Bahwa apa? Bahwa dalam tahun ini saya dapatkan anak.
Saya punya pengharapan bahwa secara fisik hari ini Tuhan sembuhkan saya. Jadi saya tidak perlu setiap hari minum obat dan kemudian terbaring dan tidak bisa buat ini dan itu. Setiap dari kita punya pengharapan. Sebagian orang malah berharap kalau bisa dia dapatkan pekerjaan lebih baik dari yang sedang dia punya sekarang. Setiap orang punya pengharapan. Tapi persoalannya begini. Siapa saudara kalau ternyata pengharapan itu tidak jadi kenyataan, saudara? Bagaimana kau melihat dirimu ketika engkau sadar bahwa semua yang engkau harapkan masih terlalu jauh dari kenyataan? Siapa diri saudara? Ketika hari ini saudara sadar, aku masih tiap hari minum obat. Aku masih tiap hari harus kerja yang itu saja. Dengan pemasukan yang itu saja. Aku masih tiap hari lihat anakku nganggur, tidak punya pekerjaan. Masih saja tidak bisa lanjutkan. Ada begitu banyak orang berharap. Tapi juga tidak sedikit yang sadar bahwa dia masih jauh dari pengharapan itu menjadi kenyataan. Itu menjadi ancaman untuk orang lihat hidup yang berarti. Sebab apa? Ketika itu tidak terjadi, orang akan menyimpulkan bahwa aku jauh dari hidup yang berarti. Tapi ada satu hal juga yang menahan orang untuk tidak sampai pada hidup yang berarti itu, yaitu apa? Ketika dia sadar hari ini dia punya keterbatasan hidup yang tidak main-main. Coba saja ya. Kalau hari ini aku dilahirkan di keluarga yang lebih kaya. Mungkin hari ini kalau orang lain bisa pergi ke luar negeri, aku juga mungkin bisa sekolah sampai ke sana. Ada banyak orang yang sadar hari ini dia punya keterbatasan bukan saja secara keuangan, tapi mungkin secara kesempatan. Coba ya, kalau hari ini aku seperti dia, punya kenalan yang lebih dekat, pasti pekerjaan itu, tender itu sudah aku menangkan. Orang sadar bahwa orang punya keterbatasan. Bukan saja secara finansial, secara opportunities, secara kesempatan. Tapi keterbatasan hidup tidak sampai di situ, saudara. Sebagian orang berurusan dengan yang namanya keterbatasan fisik yang serius. Yaitu apa? Dia akan bilang bahwa, aduh, coba ya kalau aku masih seperti 30 tahun yang lalu. Mau di OCC lantai 8 juga saya akan naik tangga tuh sampai ke lantai 8. Tapi bahkan lantai yang sekarang pun sudah susah naik. Kenapa? Karena sadar diri, lutut sudah tidak kuat. Itu pun keterbatasan hidup, saudara. Sebagian orang malah mungkin lebih serius persoalannya, yaitu apa? Dia tidak bisa lagi untuk diterima di pekerjaan tertentu. Kenapa? Karena matanya minus. Karena dia kidal, mungkin saudara ya. Atau karena dia pendek. Dia tidak di-qualify, tidak memenuhi syarat untuk beberapa pekerjaan tertentu. Orang merasa bahwa itu keterbatasan yang tidak main-main. Mungkin saudara akan menganggap itu sepele, tapi bagi sebagian orang itu hal yang serius. Yaitu apa? Dia sadar hari ini, dia tidak sekuat waktu dia muda. Keterbatasan apa lagi saudara? Sebagian orang akan bilang begini, Pak, coba ya kalau aku tidak punya tanggungan untuk orang tuaku. Mungkin hari ini aku sudah merantau jauh, Pak, untuk cari pekerjaan lebih baik. Tapi masih ada mama yang sudah usianya senja. Mau tidak mau aku tinggalkan semua dream, semua mimpi untuk apa? Untuk jaga mama. Keterbatasan apa? Karena dia masih harus menanggung orang tuanya. Atau mungkin orang tua yang punya anak-anak kecil. Mungkin sebagian akan bilang bahwa coba kalau dia sudah beranjak dewasa. Tapi sekarang tidak bisa, Pak. Dan sebagian mama akan merasa bahwa banyak kesempatan lewat sudah. Kenapa? Karena dia harus menanggung anaknya yang masih baby. Menjaganya, menyusuinya. Itu realita hidup, saudara. Belum lagi sebagian orang, mungkin hari ini, doa saya tidak terjadi, tapi itu realita, yaitu apa? Orang bilang, coba kalau aku punya suami, lebih penyayang seperti suaminya. Coba kalau aku punya istri, lebih pengertian seperti istrinya. Kenapa? Karena dia sadar dia ada dalam satu hubungan yang penuh tekanan. Itu pun limitations. Itu pun keterbatasan hidup. Yaitu apa? Hubungan yang dia lihat bahwa
Aku tidak lagi enjoy, menikmati rumah tanggaku. Itu sebabnya setiap hari cuma lewat, ya bertahan saja. Mau cerai nanti kata orang apa. Jadi ya sudah lewatin saja. Tapi kalau mau dibilang, aku nikmati sama sekali tidak nikmati. Dan akhirnya apa? Dia bilang percuma lah bicara tentang hidup yang berarti. Karena apa? Karena setiap hari yang kutemukan adalah setan. Mungkin tidak kasar itu saudara ya. Tapi mau bilang begini loh. Tapi itu keterbatasan hidup. Saudara, dua hal itu, sekarang pendeta berkhotbah saudara ya. Dua hal itu yang bicara tentang pengharapan hidup yang tidak pernah jadi kenyataan dan keterbatasan hidup yang serius saudara. Serius punya, nggak main-main. Saudara sadar tidak? Itu dalam Alkitab ada satu orang yang hidupnya mengalami kedua-duanya. Dia punya pengharapan tidak pernah jadi kenyataan. Dan dia punya keterbatasan yang tidak main-main. Alkitab yang tadi teks kita baca diawali dengan statement ini. Kembali kepada ayat yang ke-9. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Sampai di sana dulu Bapak dan Ibu. Itu akhir hidup. Itu tujuan hidup yang menjadi mimpi semua orang. Betul tidak? Bahwa dia akan berakhir hidupnya, yaitu apa? Terhormat. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Itu tujuan hidup yang didamba-dambakan semua orang, saudara. Tidak ada yang akan menolak itu. Yaitu apa? Di akhir jabatannya, di akhir masa pensiunnya, dia menjadi orang yang mulia. Di akhir semua perjuangannya, semua yang dia buat tidak sia-sia. Itu mimpi semua orang. Dan kita tidak akan menolak itu. Tapi kalau saudara baca ayat kalimat berikutnya, hampir-hampir tidak masuk akal saudara ya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya. Sebab katanya apa? Aku telah melahirkan dia dengan bagaimana ending hidup yang mulia itu bisa terjadi sementara realita bicara hari ini dia tidak pernah jauh dari kesakitan. Bisa tangkap saya ya? Bagaimana mungkin akhir hidup itu penuh dengan kemuliaan. Sementara kalau dia buka mata hari ini, dia sadar dia dan kesukaran itu sahabat karib. Itu Yabes, saudara tahu, saudara pasti tahu kebenaran ini. Orang Ibrani tidak sembarangan berikan nama kepada anak. Sebab apa? Nama itu akan mencerminkan karakter dan kepribadian orangnya. Namanya Yakub. Oh ya jelas, artinya penipu. Yang modelnya kayak begitu. Melintir sana, melintir sini, cari celah sana, dengan jalan yang licik untuk tetap survive. Yaitu Yakub. Itulah namanya, itulah orangnya. Tidak secara kebetulan Alkitab kita baca nama-nama orang Tuhan mesti ganti. Kenapa? Itu bicara tentang masa depan yang harus berubah dari masa lalunya. Kenapa? Nama itu mencerminkan karakter orang. Nah persoalannya begini loh. Kalau nama itu mencerminkan karakter orang dan menentukan masa depan orang, mamanya berikan nama anaknya apa? Kesakitan. Artinya apa? Dari baby dia oek-oek saudara ya. Sampai nanti dia tutup mata, dia cuma tahu dan dia cuma dikenal tidak pernah jauh dari kesakitan. Harusnya hal begini kita tidak terlalu kaget saudara. Kenapa? Minta maaf karena kita hidup di provinsi yang katanya nomor 3 termiskin di Indonesia. Kita buka mata kita tahu apa artinya hidup susah. Kita buka mata kita, terlalu mudah kita ketemu orang yang hidupnya susah. Kita tahu itu yang apa artinya penderitaan, gak perlu diajarkan juga. Kita berteman karib sama itu, saudara. Tapi persoalan untuk Yabes itu menjadi bagian hidupnya. Sebab apa? Sebab itulah dia, yaitu apa?
ketika dia bangun tidur sampai dia tutup mata kembali, orang cuma tahu dan dia tahu dirinya cuma satu yang membawa kesakitan. Kita tidak diberitahu kesakitan apa yang Yabes punya. Tapi mau bilang itu serius. Sampai mamanya harus kasih nama dia kesakitan. Berarti penderitaan yang dia alami bukan penderitaan sepele, saudara. Mau secara fisik, mau secara mental, mau secara mungkin intelektual. Tapi yang pasti kalau bicara tentang Yabes, Yabes tidak pernah jauh dari yang namanya kesukaran. Boleh jadi hari ini ada orang-orang seperti itu. Bertahun-tahun lewat sudah. Mereka bahkan tidak melihat yang namanya perubahan hidup. Mereka menjadi teman akrabnya kesukaran. Saudara, persoalannya ada di sini. Dan ini yang menjadi tujuan saya. Kenapa saya berkhotbah, saudara. Ternyata tidak peduli dari lahirnya Yabes itu syarat dengan kesakitan. Bahkan tidak peduli hari ini sebagai seorang dewasa, Yabes itu penuh dengan kesukaran. Ending hidupnya, akhir hidupnya, kita diberitahu bertolak belakang dengan apa yang dia alami hari ini. Yaitu apa? Dia berakhir mulia, saudara. Terlepas dari kesakitan yang dia punya hari ini. Saya temukan, saya pelajari. Boleh jadi ini yang Yabes bilang. Oke, gua berdamai dengan masa lalu gua dah udah. Gua berdamai, mau bilang gua sakit-sakitan dari kecil, ku terima. Hari ini pun masih berjuang dan bergumul, syarat dengan penderitaan, ku terima. Realita hidup. Tapi tidak akan pernah kubiarkan masa depanku pun diartikan dan dikarakterkan sebagai masa depan yang penuh kesakitan. Cukup masa laluku, cukup hari ini, tapi hari besok, akhir daripada hidupku, harus jauh dari kesakitan. Dan itu tekad, saudara. Anda lihat pribadi yang satu itu namanya Yabes. Dia izinkan hari ini kalau orang panggil dia si sakit, tapi dia menolak untuk masa depannya dipanggil juga dengan sebutan si sakit. Kenapa? Karena kita diberitahu pada akhir hidupnya dia lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Jadi mau bilang begini, di tengah jalan itu, di tengah pergumulan itu sesuatu terjadi, saudara. Sesuatu terjadi. Dan apa itu yang terjadi? Ayat yang ke-10 bilang begini, Yabes di tengah-tengah kesukarannya, dia berseru kepada Allah Israel. Bapak dan Ibu, itu satu pernyataan yang tidak sepele, saudara. Itu satu pernyataan yang tidak ringan, tidak boleh dilewatkan begitu saja. Sebab apa? Sebab orang akan bilang sama saudara, lu sudah susah, yang bisa lu cuma buat doa. Apa gunanya berdoa? Tapi kita tahu di tempat ini, kalau kita berdoa, mujizat pasti terjadi. Kita tahu di tempat ini, bahkan setiap minggu ada berita yang baik, saudara. Dan terus terang, saya terpesona, saudara. Saya terpukau dan saya terberkati dengan kenyataan bahwa ternyata di tempat ini, perkara-perkara supranatural itu tidak jauh dari kita. Menjadi bagian dari kita. Sebab apa? Sebab Tuhan yang kepadanya Yabes berdoa, Tuhan yang sanggup ubah nasib orang. Serius, saudara. Itu sebabnya dikatakan begini loh. Dia izinkan masa lalunya diwarnai dengan kesakitan. Dia tidak keberatan hari ini juga dia masih bergumul. Tapi dia menolak bahwa masa depannya juga harus berakhir dengan kesakitan. Sebab apa? Sebab dia sadar dia punya Tuhan yang sanggup ubah masa depannya. Kedengarannya pendeta lagi jual obat. Saya buktikan sama saudara-saudara ya, 21 menit sisa saya ini. 20 menit yang lalu saudara lupa khotbah saya, Tuhan ampuni. Tapi 20 menit terakhir,
saya mau saudara fokus saya sungguh-sungguh. Ini poin saya saudara ya. Yabes berubah hidupnya karena dia cari Tuhannya. Artinya begini loh. Ketimbang dia fokuskan perhatiannya pada penderitaan, aduh my God, itu sudah makanan dia sehari-hari. Dan tidak sering ketika itu berurat akar di dalam kita, saudara, kita sudah tidak bisa lagi berpikir lebih jauh daripada itu. Ya pasti besok susah sudah. Turun juga nanti ke anak, turun juga nanti ke cucu, turun juga nanti ke cicit. Kita sudah, bahkan untuk berharap kebalikannya, kita pun tidak berani, saudara. Tapi Yabes mau bilang begini, oke, sesuatu mesti berubah di tengah jalan. Dan sungguh, dia ketimbang terusan bawa fokusnya pada penderitaan itu, dia alihkan itu kepada Tuhan yang sanggup mengubah nasibnya. Nah, itu terjadi sama Yabes, yaitu apa? Bagian dari perjanjian lama, saudara. Kita hari ini tidak hidup di zamannya Yabes, saudara. Masih ingat khotbah Pastor Rudi bahwa Daud itu iri sama kita, dan ternyata Yabes pun juga iri sama kita, saudara. Saya mau jelaskan kenapa. Sebab bayangkan, orang yang hidup dalam perjanjian lama, dalam hukum Taurat, sesuatu terjadi sama hidupnya loh, dan berubah loh. Tidakkah lebih mulia dan lebih dahsyat lagi hari ini kita yang hidup di bawah perjanjian yang baru, saudara? Nah, itu pekerjaan saya untuk menunjukkan kepada saudara sedahsyat apa hidup di bawah perjanjian yang baru. Kenapa? Kalau hidup dalam perjanjian yang lama saja, Tuhan sungguh-sungguh mengubah hidup orang. Apalagi hari ini yang atas saudara karya Kristus itu terjadi. Jadi bagaimana dong Pak? Hari ini saya lihat hidup saya. Bagaimana Pak? Serius. Saya lihat siapa saya. Terlepas atau mungkin di tengah-tengah penderitaan itu. Mungkin di tengah-tengah hidup yang masih jauh dari berarti itu. Siapa saya yang harus saya lihat Pak? Diri saya. Itu yang saya mau bahas pagi hari ini. Buka bersama saya dalam kitab Kolose, saudara ya. Well, tidak perlu buka. Mari tim, tunjukkan ayatnya. Aduh Tuhan Yesus, ayat ini besar saudara. Karena sering kita baca dan kita dengar, jadi dia lewat begitu saja. Tapi izinkan saya 18 menit ini saya mau bicara panjang lebar di bagian ini saudara ya. Paulus bilang begini, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Berikutnya, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Terlalu panjang saudara kan? Dan terlalu sering dengarkan, hampir-hampir tidak masuk lagi itu. Hampir-hampir tidak berkesan lagi. Tapi kembali dulu ke ayat yang pertama, Paulus bilang begini. Kalau hari ini kamu tanya kepada saya siapa kamu, mari saya beritahu kamu siapa kamu. Kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Ayat yang ketiga diberitahu, kamu mati bersama dengan Kristus. Tahan dulu ya, tahan dulu. Galatia pasal yang kedua, setelah itu saya jelaskan. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Ayat berikutnya bilang begini, ternyata aku telah disalibkan dengan siapa? Dengan Kristus. Di Kolose diberitahu bahwa kita mati bersama dengan Kristus. Kita bangkit bersama dengan Kristus. Di Galatia diberitahukan bahwa kita pun disalibkan bersama dengan Kristus. Dan itu sebabnya ayat yang ke-20 dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi apa yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus ketika kita bicara tentang identitas saudara, tangkap ini, yaitu dia mau bilang begini, ternyata ketika Yesus mati, Yesus tidak mati sendirian. Kita kan
rayakan yang namanya Jumat Agung, saudara ya. Dan kita pikir kita rayakan Yesus yang mati sendirian di atas salib. Tapi Paulus bilang dia tidak mati sendirian. Sebab apa? Sebab kamu pun mati bersama dengan dia. Next time, lain kali kalau rayakan Jumat Agung, jangan cuma rayakan Yesus yang disalibkan sendirian. Rayakan juga bahwa kita juga disalibkan bersama dengan dia. Tapi karena Yesus itu juga tidak disalibkan sendirian, dia kemudian dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ternyata dia tidak dibangkitkan juga sendirian, saudara. Dia tidak dibangkitkan sendirian. Sebab apa? Sebab kita pun dikatakan dibangkitkan bersama-sama dengan dia. Itu sebabnya ketika dia bangkit, dia hidup, tidak mungkin lagi dia akan mati. Ternyata dia pun tidak mati sendirian. Dia tidak hidup sendirian. Kita pun hidup bersama dengan dia. Tapi belum selesai sampai di situ. Kenapa? Karena Yesus tidak cuma hanya mati dan bangkit. Yesus naik ke sorga, bukan? Dan 2 minggu yang lalu baru kita rayakan. Saudara, oh my God. Saudara sudah harus bisa mengantisipasi loh. Kenapa? Kalau Yesus mati bersama dengan saudara. Kalau Yesus bangkit bersama dengan saudara. Maka Yesus kalau naik ke sorga, Yesus tidak naik ke sorga sendirian. Yesus naik ke sorga bersama dengan saudara. Ada ayatnya Pak? Ada. Efesus pasal yang pertama. Baca dulu ayat yang ke-19 kalau saya tidak salah. Yes. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Aduh, ayat ini besar saudara ya. Jadi saya waktu sebentar. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus. Dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan kemudian mendudukkan dia di sebelah kanannya yang di sorga. Dikatakan di sana apa? Jauh lebih tinggi daripada segala pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan. Dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya dunia ini saja, melainkan juga dunia yang akan datang. Ibadah yang kedua, saya akan bicara lebih dalam tentang ayat ini. Simpan untuk itu saudara ya. Tapi cukup saudara tahu bahwa ternyata kita tahu ketika Yesus itu dinaikkan ke sorga, didudukan melebihi segala pun yang orang bisa sebutkan. Tetapi tidak berhenti sampai di sana. Karena di Efesus pasal yang kedua ayat yang keempat bilang begini. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, kata telah di sana sudah, itu terjemahan yang tepat saudara. Artinya apa? Kejadian itu sudah selesai. Terjadi sudah. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan ayat yang ke-6 bilang begini. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga. Dan telah memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Saudara sadar enggak bahwa yang duduk di sorga hari ini bukan cuma Yesus, tapi saya dan saudara. Saudara bilang sama saya, Pak, bagaimana mungkin Pak, yang benar-benar saja, ini jam berapa ini? Hampir jam 9, saya masih ada di DOCC Pak. Bagaimana mungkin? Kan saya belum mati. Bapak dan Ibu, saya jelaskan sederhana saudara ya, saya kasih analogi. 18 tahun saya hidup merantau di luar saudara ya. Di luar Indonesia. Saya buka mata, saya dengar orang bicara, bukan bahasa ibu saya. Saya setel televisi, saya dengar pembicaraan, bahasanya juga bukan bahasa ibu saya. Yang orang di mana saya berhubungan atau berteman, sebagian besar juga warna kulitnya beda sama saya. Mau bilang begini loh, saya sadar saya tidak sedang ada di Indonesia. Sungguh, saya nyetir mobil, kalau di sini kita nyetir di sebelah kanan, di sana di sebelah kiri setirnya. Saya tahu bahwa saya sedang ada di negeri orang. Tapi coba buka paspor saya. Artinya begini loh, saya boleh ada di Amerika, tapi tahu dalam hati ini, saya orang Indonesia dan saya bukan orang Amerika. Artinya begini loh,
Tidak masalah hari ini secara fisik saudara ada di sini. Tapi secara hukum yang berlaku, saudara ini orang Indonesia, saudara. Artinya begini loh. Secara fisik hari ini saudara ada di sini, tapi secara aturan, secara regulasi, secara hukum, de jure kalau bahasa hukum bilang bahwa kita ini sudah ditempatkan di sorga. Jadi mau bilang begini loh, ternyata bukan cuma Yesus yang kita peringati naik ke sorga sendirian, sebab ketika dia naik, dikatakan bahkan kita pun dihidupkan dan dinaikkan bersama-sama dengan dia di sorga. Artinya begini, matinya Yesus itu juga matinya kita. Hidup bangkitnya Yesus itu juga bangkitnya kita. Hidupnya Yesus itu juga hidupnya kita. Naiknya Yesus ke sorga itu juga naiknya kita. Artinya begini, kalau hari ini saudara lihat diri saudara, saudara mesti lihat diri saudara itu punya kaitan yang sangat erat dengan apa yang terjadi sama Yesus. Kalau hari ini saya lihat oh Tuhan, saya tidak tahu ada berapa banyak orang yang paham saya, tapi hari ini kalau saudara lihat diri saudara, saudara tidak bisa lihat diri saudara terpisah dari apa yang terjadi sama Yesus. Saudara tidak bisa melihat diri saudara terpisah dari apa yang terjadi sama Yesus. Sebab apa? Sebab siapa saya itu berkaitan erat dengan siapa Yesus dan apa yang Yesus buat untuk saya. Artinya begini loh, bayangkan, kalau saya ini mati, bangkit, hidup, dan didudukkan bersama-sama dengan dia di sorga, berarti tidak bisa tidak, saya ini dikenal oleh Bapa Sorgawi, dan saya ini pasti diingat olehnya. Sebab dia tidak akan mungkin melupakan Yesus kan. Berarti ada jaminan bahwa hari ini kalau saudara lihat diri saudara, terlepas dari kesukaran atau apapun doa yang belum saudara jawab, saya mau beritahu sama saudara, kenyataan boleh jadi bertolak belakang dengan kebenaran, tapi kebenaran bicara lebih kuat, yaitu apa? Saudara dikenal dan saudara diingat. Ada ayatnya, ada, tidak usah buka. Galatia pasal yang keempat, Paulus bilang begini, tapi kita ini mengenal Tuhan, tapi lebih baik lagi daripada itu, kita ini dikenal oleh Tuhan katanya. Artinya apa? Artinya kalau Tuhan itu kenal dan ingat kita, dia kenal dan ingat kita sebagai apa? Sebagai anak. Sebagai anak. Terlepas dari hari ini, doa mau dijawab, belum dijawab, atau sudah dijawab. Buat mereka yang doa sudah dijawab, thank God buat itu, bersyukur untuk itu. Tapi kalau hari ini pekerjaan yang saudara idam-idamkan juga belum terjadi, atau mungkin saya sedang bicara dengan orang-orang yang usianya semakin bertambah, dan mereka mungkin, dan bukan mereka mungkin, kita semua nanti kalau ada di sana saudara, kemampuan ingatan kita akan berkurang, bukan? Sebagian orang mengalami yang namanya demensia, penyakit itu, sampai-sampai dia tidak lagi kenal diri dia. Saya mau bilang begini, hampir semua daripada kita akan menuju ke sana nanti. Tapi kalaupun hari ini saudara tidak kenal diri saudara, siapa saudara tidak lagi bergantung dengan kemampuan saudara untuk kenal siapa saudara. Saudara, identitasmu bergantung dari Tuhan yang kenal siapa saudara. Sebab apa? Saya mau kasih satu analogi yang ekstrim saudara, contoh yang ekstrim. Bahwa betul loh, ternyata arti hidup ini gak bergantung sama saya. Arti hidup ini bergantung sama dia yang mengasihi saya. Saya kasih contoh saudara, kasus yang paling ekstrim. Pernah temukan anggota keluarga atau teman, kerabat dekat, mesti yang dekat di hati saudara, baru bisa memahami ini. Yaitu apa? Dia punya keterbatasan bukan saja secara fisik tapi secara mental. Sampai pada titik begini, dia bukan saja tidak bisa buat apa-apa lagi, terbaring begitu saja, tapi dia juga sudah tidak tahu siapa dia loh. Dia tidak tahu lagi loh siapa dia loh. Masih bernafas, masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa. Tapi kalau mau tanya sama dia siapa dia tidak kenal lagi siapa dia. Bahkan untuk berbuat banyak pun, jangankan berbuat banyak, untuk bangun pun dia tidak sanggup. Saya mau bilang begini, kalau misalnya ada orang tua punya anak seperti itu, atau anak punya orang tua seperti itu,
dia yang menderita seperti itu masih punya arti hidup kah? Jelas Pak, masih punya arti hidup. Oh my God, jangan pernah bilang dia tidak punya arti hidup. Sama papanya kita bisa dibunuh saudara ya. Kenapa? Karena dia mau bilang begini, papanya akan bilang begini. Tidak peduli orang mau bilang apa. Dan bahkan tidak peduli dia tidak lagi kenal dirinya. Siapa dia tidak bergantung pada dia. Siapa dia bergantung bagaimana saya melihat anak saya. Yaitu apa? Dia tetap punya arti buat saya. Itu sebabnya saudara, satu waktu suka atau tidak suka, saudara tidak perlu tengking saudara, pasti akan terjadi. Yaitu apa? Kita punya ingatan akan memudar. Kita punya kemampuan untuk mengingat, akan akhirnya mungkin kita akan bilang, kok banyak yang sudah saya lupa ya. Bahkan sebagian orang bahkan sampai pada titik di mana dia tidak terlalu tahu lagi siapa dia. Dia tidak ingat lagi kapan dia lahir. Saudara mau bilang begini saudara, bahwa pada akhirnya tetap hidup itu punya arti. Kenapa? Karena kita tahu sama tahu hari ini kita tetap dikenal dan dikasihi oleh Tuhan yang mati buat kita. Now, terakhir. Seberapa pasti, seberapa kokoh keyakinan itu harusnya ada pada kita bahwa apapun yang terjadi, Tuhan kenal kita. Apapun yang terjadi, Tuhan mengasihi kita. Seberapa kokoh dan seberapa yakinnya kita akan hal itu saudara. Saya mau beritahu begini. Ada dua hal orang bisa menyatakan cinta sama orang. Betul tidak? Yang pertama, kalau saya bilang sama saudara, saya mencintai saudara. Well, saya cukup beritahu sama saudara, I love you. Tapi tidak cukup sebenarnya kalau cuma bilang I love you terus tidak buat apa-apa saudara. Sebab apa? Sebab ada cara yang lebih meyakinkan orang kalau kita bilang kita cinta dia, yaitu apa? Setiap kali kalau kita pulang, kita mesti bawa oleh-oleh buat dia. Setiap kali dia ulang tahun, kita kasih dia sesuatu. Mau bilang begini loh, apapun yang terjadi, perbuatan masih bicara lebih keras dari perkataan. Saudara tahu, oh Tuhan Yesus Saudara tahu tidak ketika Tuhan bilang Tuhan cinta sama saudara. Dia gak cuma hanya bilang. Buka bersama saya ayat saya yang terakhir 1 Korintus pasal yang ke-6. Semua orang kalau tidak ingat ayat yang tadi saya sebutkan semuanya tidak apa-apa. Tapi bagian ini saudara perlu ingat, yaitu apa? Paulus bilang begini. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Aduh, ayat itu dalam saudara ya. Ayat itu dalam, tapi oke saya tidak punya waktu untuk jelaskan. Tapi ayat itu dalam. Tapi dia bilang begini, kenapa kita ini bisa dikatakan bahwa miliknya Tuhan, datang dari Tuhan? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Mau bilang begini loh, untuk dapatkan saudara kembali, untuk bisa melekat di hati Tuhan, itu ada harga yang harus dia bayar. Dia tidak dapatkan saudara cuma-cuma saudara. Itu sebabnya mau bilang begini loh, ketika Tuhan bilang Tuhan cinta, Tuhan tunjukkan seberapa besar cintanya, itu apa? Seberapa besar pun harga untuk dapatkan kau kembali akan kubayar. Dan ku akan bayar lunas untuk itu. Oh Tuhan Yesus. Itu sebabnya saya mau bilang begini gereja Tuhan. My God, my God. Yabes pantas cemburu sama kita saudara. Kenapa? Karena Yabes tidak bisa klaim yang kita klaim saudara. Tapi Yabes paham loh dengan keterbatasan yang dia punya, yaitu apa? Dia pandang kepada Tuhan yang jauh di sana, tapi yang dia tahu punya kuasa untuk mengubahkan. Dia pandang dan dia berseru. Itu yang Yabes bisa buat. Cuma itu yang Yabes bisa buat. Hari ini saudara tidak buat sama seperti Yabes. Kenapa? Karena Yabes melihat jauh ke sana. Dia yang tidak terlalu dekat-dekat dengan Yabes. Hari ini saudara lihat ke dalam. Saudara bilang begini, hidup matiku ada di tangan Tuhan. Serius loh.
Saudara, Yabes mencari Tuhan yang jauh itu. Tapi saudara tidak cari dia jauh di sana. Kenapa? Dia ada di sini. Dia ada dalam tubuh ini. Itu sebabnya Alkitab bilang apa? Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah rumah Roh Kudus yang diam di dalam kamu, yang membuat kamu semakin menjadi percaya dan diyakinkan kamu itu miliknya, yaitu apa? Dia yang berdiam di dalam kamu. Itu sebabnya kita tidak akan melihat dia jauh dan mencari dia jauh di sana dan berdoa seolah-olah Tuhan terlalu jauh di sana untuk dihampiri, saudara ya. Tapi pagi hari Tuhan yang dekat, Tuhan yang jawab doa. Itu sebabnya saya mau tantang sama saudara pagi hari ini. Serius loh, 1 menit ya. Saya mau tantang sama saudara pagi hari ini. Tidak perlu angkat tangan saudara ya. Masih berani tidak berdoa minta Tuhan ubah nasib? Masih berani tidak? Sementara saudara ada di usia yang mungkin sudah tidak muda lagi. Yang saudara cuma tahu pagi hari ini. Mau tidak? Berani tidak? Berdoa minta Tuhan ubah masa depan. Ini diam semua, ini paham atau bagaimana saudara? Tapi saya mau bilang begini, saya mau tantang saudara ya, sisa waktu saya ini. Kalau semua usaha sudah saudara buat dan tidak membuahkan hasil, bagaimana kalau pagi hari kita cuma perlu datang seperti Yabes, tapi lebih daripada yang pemahaman yang Yabes punya, yaitu kita bilang, Tuhan,